Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة عماد الدين فمن أقامها فقد أقام الدين ومن تركها فقد هدم الدين. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan para alim ulama, guru-guru agama, habaib, tokoh dan tetua masyarakat di lingkungan masjid apa ini? Wah, kisahnya ya. Al-Muhajirin. Ulun bahagia benar. Walaupun ulun hanya datang di sini, asa lawas sudah begana di sini perasaan. Asa sudah begana di sini. Ya, soalnya rumah di masjid. Ya. Ini ibu-ibu pinandu juga kan ya. Nah, ada aja. Buah langsat, buah asam. Nah. Apa lagi? Buah langsat, buah asam, manis buahku ini. Siapa tadi nang menyahuti salam? Mudahan lakas bebini. Tapi nang jomblo, nang sudah jangan. Dan kabul. Ya, diri bang. Ya, lihatlah. Oh, kisahnya berang ya Pak. Kayak pemain nang jauh juga toh. Ada apa kalau ulun berdiri? Malam ini sampai jam berapa kita? Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Kita ini sudah malam ketiga bulan Syakban. Nah, jadi jer kayayan tadi, Guru Yayan, biar aja kita tak lewat, ya lah. Pak, memang kita memilih waktu nang kadeda barungannya. Orang kadeda lagi bulan ini, ya lah. Nah, kurang ampihan udah kita nang main. Jadi alhamdulillah kadeda barungannya, adalah barungannya nih. Ada dala. Nah, karena Bapak Ibu sekalian, peristiwa Isra dan Mi'raj ini di dalam sejarah itu ada 3 riwayat. Ada yang memadahkan peristiwa ini terjadi pada bulan Ramadan. Nah, jadi mun Ramadan Isra Mi'raj akor aja lah. Nang penting makanan.
Mun makanan. Nah, ada nang memadakan bulan Ramadan. Ada juga nang memadakan bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj yang dialami oleh Rasulullah itu terjadi di bulan Rabiul Awal. Wah, berarti mun kita be Isra Mi'raj di bulan Rabiul Awal, tak salah kada? Tak salah kada? Gua pina ragu-ragu nih. Kada ada salahnya. Ya, Isra Mi'raj bulan Rabiul Awal. Oke. Karena ada ulama yang memadakan bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj itu terjadi di bulan Ramadan. Apa panitia? Bulan puasa ini Isra Mi'raj kah kita pulang? Akor kah? Nah, akor nih sama nih. Ya. Dan ada ulama yang memadahkan bahwa peristiwa Isra Mi'raj itu terjadi di bulan Rajab tanggal 27 malam Senin. Ada yang memadahkan malam Jumat. Nah, karena nang periwayatnya banyak dan semuaan itu bujur. Ya kah? Bujur karena pendapat dari ulama. Nah, berapa kali orang Isra Mi'raj Nabi ini dalam kitab Sirah An-Nabawiyah, Isra Mi'raj ini terjadi 34 kali. Nah, ada gampangan 34 kali, tapi nang dengan jasad dan ruh itu terjadi 1 kali. Nah, jadi kada apa-apa 34. Sisanya dalam mimpi. Ya, sekali dengan jasad dan ruh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dalam mimpi itu kada apa-apa ya lo. Kau aja biar orang percaya aja. Nah, dan ujar ulama terjadi Isra Mi'raj bagi Rasulullah yang 34 kali itu 33 kalinya terjadi sebelum peristiwa Isra Mi'raj yang dengan jasad dan ruh, sebagian lagi terjadinya setelah peristiwa Isra Mi'raj yang terjadi dengan jasad dan ruh. Nah, ini luar biasa. Jadi kada sekali aja, sekalinya Rasulullah tuh Isra dan Mi'raj, kada sekalinya. Dalam sejarah tulis dalam kitab As-Sirah An-Nabawiyah karangan siapa tuh? Dahlan lah ujungnya. Ya, ada kan ngaran Dahlan di sini. Nah, bisa jadi pengarang. Nah, oke aja. Bulan Sya'ban oke, bulan Ramadan oke, bulan Rabiul Awal oke. Pokoknya peristiwa Isra dan Mi'raj ini bisa aja diperingati kapanpun, bulan apapun. Cuman yang kebanyakan diperingati bulan Rajab tanggal 27. Ya, nah ini apa? Berapa udah? 10 menit sudah. Ya. Apa ada? Yalah, si bungkus sudah berbagilah. Ya aja tuh bila bulik kada betah lagi dah dapat aja nasi bungkus. Nah, lalu peristiwa Isra dan Mi'raj ini ditulis dalam Al-Quran. Subhanalladzi أسرى بعبدي ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Maha suci Allah dengan segala keagungan dan kesempurnaannya,
yang telah menjalankan seorang hamba yang teramat lemah dan dhaif dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang sebujurnya itu harus ditempuh dengan sebulan perjalanan dengan onta yang sangat cepat, kemudian balik lagi ke Makkah harus memakan waktu sebulan juga. Jadi minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa mun bebulik pulang maka butuh waktu 2 bulan. Nah, apa? Karena Tuhan hendak menampakkan linuriyahu alladzi barakna haulahu, yang telah kami berikan keberkahan di sekelilingnya. Kenapa? Karena di Masjidil Aqsa, Masjidil Haram adalah tempat beribadahnya para nabi dan dikuburnya para utusan-utusan Allah. Bila di kampung tuh ada orang nang alim, maka disitulah keberkahan kampung itu. Ya, mun kada denang alimnya, nah turunan bala dan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, napa jadi diisrakan dan dimi'rajkan Rasulullah itu linuriyahu, supaya Allah memperlihatkan lawan Nabi Muhammad dan orang-orang setelahnya min ayatihi, sebagian tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita sebagai umat Rasulullah, nang Rasulullah telah Isra dan Mi'raj, maka seharusnya kita itu bisa melihat seperti apa yang dilihat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena peristiwa ini Tuhan hendak memperlihatkan bagian dari kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Innahu huwas samiul basir, bahwasanya Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Nah, itu kisahnya nih. Inti dari Isra dan Mi'raj adalah linuriyahu, supaya kita melek, mau jerang wah ini melek, ya, melihat, sadar akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Bila sudah Isra Mi'raj terjadi, apa yang harus kita lihat sejujurnya? Nih, salajur kita mau ukur lah, salajur kita mau ukur sejauh mana sudah kita melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Coba, subhanallazi. Nah, jadi Isra dan Mi'raj Nabi ini pertama adalah ingin mengokohkan ketauhidan seorang mukmin setelah didakwahi oleh Nabi selama 10 tahun. Ya, linuriyahu. Ujur kada tauhidnya sudah. Yalah. Karena peristiwa Isra dan Mi'raj itu bukan sesuatu hal yang mudah untuk diterima dengan akal, tetapi harus diterima dengan iman. Nah, jadi ujian, yalah ujian. Udah nih ayat Quran turunan selama 10 tahun. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Tapi jangan gini, qul huwallahu ahad. Yalah, atap apa? 2 bidang, ya. Apa tuh pantunnya tuh? Aduh sagin deh, itu tak salah tuh. Ajaran sesat. Udah turun ayat Iqra
bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca jar Tuhan dengan nama Allah yang telah menciptakan. Ya, sudahlah membaca, dites. Qul huwallahu ahad. Turun ayat, katakan bahwa Allah itu esa. Allahus samad. Allah itu adalah tempat memohon segala sesuatu. Lam yalid walam yulad. Nang kada dilahirkan, kada melahirkan, kada dilahirkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan kada ada baginya orang nang kawa menandingi akan Allah subhanahu wa ta'ala. Tandingan kada ada. Kekuasaan Tuhan. Allahul fatiris samawati wal ardh. Allah nang menciptakan langit dan bumi. Nah, nih. Lalu peristiwa Isra dan Mi'raj didesain oleh Allah untuk menguji ketauhidan seorang mukmin. Apakah ia akan berkata seperti Abu Bakar, aku percaya dengan sesuatu yang lebih dari apa yang diceritakan oleh Nabi Muhammad, ujar Abu Bakar. Nah, ini nang lulus. Aku, ujar Abu Bakar, percaya walaupun yang diceritakan oleh Muhammad melebihi dari peristiwa Isra dan Mi'raj ini. Wah, ini orang yang sudah linuriyahu, sudah melihat akan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala, akan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, luar biasa kalau Isra Mi'raj ini harusnya kita juga sudah melihat akan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Linuriyahu min ayatina. Nah, jadi nih ayat Qur'annya itu dasarnya kenapa jadi ulun menyambat bahwa ini adalah ujian. Ayat Al-Quran menceritakan wa ma ja'alna ar-ru'ya allazi araynaka illa fitnatan linnas. Nah, Muhammad, peristiwa-peristiwa yang terjadi pada dirimu dari sesuatu yang kada dijangkau oleh akal pikiran manusia, itu semuaan adalah menjadi ujian bagi manusia. Nah, imun kita nih untung wayah ini, yalah kau Banjar sampai 4 jam sampai ke Jakarta 1,5 jam sampai. Mudah untuk mencerna peristiwa Isra dan Mi'raj. Coba bayangkan orang Bahari harus 2 bulan. Mudahkah menerima ini? Mudah kada? Jawab. Wah, ya, kada mudah kecuali bagi orang-orang yang seperti Abu Bakar yang beisi iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kan kada mudah sekalinya. Iya, nang tak buat Abu Jahal, Abu Lahab, Mut'am, ya, nang waktu Nabi mengisahkan, besar gila juga sekali Muhammad nih. Sambil bengkot kayak itu nang mendengar kisah Nabi, cerita itu bila ulang apa menunjukkan apa? Menunjukkan rasa bingung nang luar biasa. Yalah, ada percaya dengan apa yang terjadi. Wan, busiah jakanya kita hidup di waktu itu bisa tahu 4 bulan abu-abuan. Inilah. Iya nang ngaran abu-abuan ni abu tibang. Yalah, Abu Lahab, Abu Jahal. Nan tak 4 juga mengejek Nabi Muhammad. Angkat Pang Muhammad berarti sikam sebelah. Ya Nabi ini polos.
Nah, yang angkat Nabi. Angkat bangsa belahnya lagi Muhammad. Umunku angkat. Jadi Nabi rabah aku. Nah, bungul bener ikam nih Muhammad tadi. Mengangkat betis saja kedua belahnya kada kawa, berpadah ke atas langit. Mohon itu perkataan orang-orang jahil. Yo bayangkan, alhamdulillah kita hidup saat ini. Nah, 20 menit sudah. Ini sampai berapa panitia? Ya. Nah, yang kedua, kita lakas saja. Yang penting intinya. Yang penting tuh intinya. Itu kah? Intinya apa? Ya. Kedua. Jadi ini kita nih. Nah, harus mengevaluasi iman kita. Apakah sudah kita nih? Nah, kan kita ini diberikan pelajaran terus setiap hari oleh ulama-ulama kita. Wiritan kita tuh la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu wiritan kita. Wa ilahukum ilahun wahidun la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Wiritan kita. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Wiritan kita. Nang sabarataan itu menunjukkan, menyatakan akan kebesaran, keagungan, kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudahkah kita melihat keagungan Tuhan itu di setiap penciptaan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Ini Isra Mi'raj mengajarkan kita, mengingatkan kita supaya kita linuriyahu, supaya kita melihat akan itu. Nang kedua, sudahlah dicatat, tong. Ada sahu catat Nang kedua, peristiwa Isra dan Mi'raj adalah sebuah upaya Tuhan untuk memberikan keteguhan dan keyakinan kepada Nabi Muhammad bahwa wal aqibatu lil muttaqin. Kesudahan yang baik adalah diperuntukkan bagi hamba-hambanya yang takwa. Bingung kalau kita lah. Nabi Muhammad tuh kasihan kalau menyampaikan tauhid, mengajak orang supaya jangan mensyirikatkan Allah, supaya orang ini masuk surga. Ternyata gawian nang baik ini malah diupah lawan hinaan, cacian, lemparan batu. Hak bahkan Nabi kita hendak dibunuh oleh orang-orang kafir. Apakah gawian baik ini salah? Salahkah? Jadi orang memusuhi? Salahkah? Jadi orang itu menghina Nabi? Salahkah? Kalau Nabi itu mengajak kepada surga, kepada keridhaan Allah? Ujar Tuhan, gawian nikah ni Muhammad bujur. Nina, kuperlihatkan. Lalu dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, Allah memperlihatkan surga bagi orang-orang yang beriman. Allah memperlihatkan neraka bagi orang-orang yang kada percaya dengan Allah. Allah memberikan menunjukkan, mempertemukan Nabi Muhammad dengan rasul-rasul yang terdahulu yang telah menyampaikan risalah dan telah duduk di tempat yang indah di dalam hadrat keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Muhammad, jangan bahasa kita, gawian ikam ini kada salah, karena gawian ikam ini nih lihati pahalanya, masih tah nang imannya kuat walaupun dibunuh oleh siapa tuh? Namrud kah? Siapa? Ayo nah, nang rancak saruan Isra Mi'raj nih. Siapa membunuh tuh? Fir'aun kah? Nah, dengan mempertahankan keyakinan walaupun dimusuhi manusia seluruhnya,
Muhammad ini orang-orang yang teguh dalam keimanannya, baunya harum, duduknya di surga, ditempatkan di tempat yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran ini penting lawan kita. Bagaimanapun kita telah sholat, kita telah puasa, kita berzakat, ternyata tetap miskin. Ya, salah kagawian kita. Kada. Berarti Allah hendak mempersiapkan ganjaran yang lebih baik di akhirat kelak. Kada salah gawian kita. Nah itu jadi kita ini harus teguh di dalam keimanan dan keislaman kita kepada Allah, sebagaimana Allah telah meneguhkan dengan peristiwa Isra dan Mi'raj dengan linuriyahu min ayatina tadi. Dan melek kita nih, jangan imbah tuntung peringatan Isra Mi'raj nih kada melek, tetap aja guring. Kenapa jar? Sidin dasar bilanya aroh Isra Mi'raj sidin guring terus ya nah misalnya. Lah kada nih hati kita nih bangunkan. Jangan dibiarkan ia terlena dengan urusan-urusan duniawi. Nang ketiga. Nah, setengah jam marak udah. Ya. Kita pokoknya jangan sampai sejam. Akor. Bina ragu-ragu deh. Ya. Nang ketiga, Muhammad, sebesar apapun peristiwa yang terjadi pada dirimu, seagung apapun keutamaan yang diberikan kepada Allah, ingat Muhammad, ikam tetap seorang hambaku nang kada punya apa-apa dan kada berisi apa-apa. Ya, makanya ayatnya asra bi'abdihi. Nah, ingat nih, walaupun kita jadi pembakal, adalah pembakal, untung pembakalnya kada ada. Ada pembakal salinya. Nah, ini pembakal ini bujur aja bekintipan kayak itu. Tapi ndak ngarakan bener sih Dinto. Ya bakal, mohon maaf lah. Nah, entah umpat. Walaupun jadi ketua BPD, siapa tuh? Penceramah ya, nah itu ya. Walaupun jadi camat, walaupun jadi bupati, walaupun jadi gubernur, walaupun jadi presiden, ingat kedudukan kita di hadrat Allah kada lain, kada bukan dan tidak akan melebihi dari sebuah kata abduhu, yaitu hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau mantang-mantang jadi presiden, ya, atau mantang-mantang jadi gubernur, ini padahal ulun nih ngalih benar ucap nang presiden, gubernur, karena ini 2 hari lagi penjujukan. Ya lah, ini 2 hari lagi penjujukan, rentan. Jar kayayan jaka kawa jangan ngundang orang aja, usia berkampanye aja, misalnya. Nah, ada ini aturannya, acara kita nih kayak dilanggar. Cuma jebuhannya baik berceramah aja. Ulun nih kada pintar juga jadi hakon. Yalah. Nah, yalah. Pian nih rancak aja dah melihat ulun. Rancak aja undangan ulun. Apa artinya? Yalah, ada artinya. Tahu aja pada pengamihan juga. Nah, lah. Jadi sebesar apapun kemuliaan kita, setinggi apapun jabatan kita, Tuhan melajari Muhammad, biar ikam naik ke atas langit, bertamuan lawan aku, tetap ikam Muhammad adalah hambaku nang kada bisi apa-apa, bukan siapa-siapa. Aku ni nang raja, wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh. Aku nang paling besar karena
kursiku genal. Itu wasi'a kursiyuhus samawati wal. Wasi'a kursiyuhus samawati wal ardu maksudnya kursinya genal pada langit dan bumi. Berarti mun kursinya aja genal, Tuhan genal lah. Artinya Tuhan tuh maha agung dan maha besar. Bumi dan langit itu kecil di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan luar biasa. Abduhu, hambanya. Jadi kita nih jangan sewenang-wenang dengan siapapun. Karena kita sejajar dengan yang lain. Kita adalah hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan? Jadi apapun pokoknya kita kada akan lagi ke langit, yalah kita tetap bulik ke bumi. Nah, seperti Nabi Muhammad diisrakan dan dimi'rajkan melebihi langit ketujuh, tetapi pada akhirnya Nabi kembali ke bumi nang hina. Dunia itu ad-daniyah, yaitu sebuah tempat nang rendah, hina. Nah, nang kadada harganya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jam berapa udah? Ulun ini takutan benar kalau pian bulikan. Makanya ulun iyalah bulikah? Kada kalau lah. Lagi kah? Mau pindah Hawaii juga nah. Lagi kah? Oh, lagi. Ada tahu lah. Berapa sudah? Hah? 2 kah 3? 3 udah. Nah, nang keempat, peristiwa Isra dan Mi'raj ini adalah sebuah peristiwa yang mengajak kita semua untuk membumikan, meraih kemenangan dan kesuksesan di dalam kehidupan kita. Karena di situ ada hadiah yang istimewa yang diberikan oleh Allah yang disebut di setiap azan oleh para bilal. Hayya 'alas shalah. Yalah. Nih, arba'in, Bapak arba'in. Rajin. Kayak Bilal bin Rabah lagunya. Ya. Hayya 'alas shalah. Yang kedua apa? Hayya 'alal falah. Nah, ayo siapa nang hendak untung, hendak menang, hendak jadi manusia bujur, capati datangan sembahyang. Oh, kayak itu toh sebujurnya. Yalah. Mun hendak jadi manusia bujur, kada saparuh binatang, kada saparuh setan, kada saparuh. Jadi orang nang sembahyang, karena sembahyang adalah hadiah yang diberikan oleh Allah untuk kita meraih kemenangan, keberuntungan di dalam kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Hadiah istimewa yang diberi oleh Allah disampaikan kepada Nabi, kemudian ditransfer, ditularkan kepada kita umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sembahyang ini kayak apa yo? Kayak kita kada untung. Nah, bila orang sembahyang, nih dalam Quran itu, Innal insana khuliqa halu'a. Itu kah? Innal insana khuliqa halu'a. Manusia itu diciptakan Tuhan katuju berkeluh kesah. Hingga nang dilihat tenang kada nyaman. Akhirnya hidup kada senang. Hidupnya lalu banyak penderitaan. Nah, kenapa itu memang sifat manusia? Anu bahai tadi orang nukar emas, kita kan tidak pernah nukar emas. Lihat ke pasar,
Orang baik tadi nukar sandal bagus. Ulun kada pernah ditukarakan sandal bagus. Ya lah. Bah tadi orang baik nukar baju nang larang. Ulun 100.000 tiga. Ya, aduh. Kayak apa anak hidup bahagia? Orang tuh cari nang nyamannya aja. Yalah, hidup tuh jerulun susah. Wan bini ulun, malabib, hidup tuh susah. Wan labib kayak itu aja. Hidup tuh sudah susah. Jangan diulah makin susah. Ambil nang baiknya aja. Lihatin nang indah-indahnya aja. Biar abah nih kada langkar. Rasakan seperti Primus atau kayak siapakah. Itulah. Pokoknya lang ambil nang nyaman-nyaman. Biar aja makan. Anggap kada kau makan iwak ayam. Biar iwak garih kada apa-apa. Talarang gerih kah? Talarang salah ngoten lah. Kada kawa bemasak banyak karena beres larang. Biar makan sepiring berdua. Wah. Ya. Anggap aja anak-anak kadada. Ya. Maka dunia ini seperti milik kita berdua. Oh ya apa? Ya. Nang nyaman, nang dilihat. Alhamdulillah. Maka sudah dilajari. Alhamdulillahi ala kulli hal. Ya Allah, ulun akan berkata alhamdulillah pada setiap keadaan. Walaupun ulun ya Allah hanya berteduh di rumah nang sederhana. Kamar ulun tilamnya kada spring bed, hanya kasur nang harganya murah nang biasa. Ulun bersyukur kepada pian ya Allah karena banyak orang-orang di luar sana nang kada beisi rumah. Biar ya Allah laki ulun nang kayak ini. Karena banyak di luar sana balu-balu nang kada balaki. Itu lah. Daripada balu. Maaflah nang balu lah. Mudahan lakas kawin. Mudahan lakas kawin. Mudahan lakas kawin. Kada sariki Prabowo lah. Pina amin. Ya. Usia sariki bukan Prabowo nih. Pokoknya cocok aja nang baik siapakah? Lah. Nah, pian menyucuk itu dengan hati nurani. Hati nurani itu berarti dengan penuh keikhlasan. Sebelum tulak tu istikharah. Lah. Jadi mencucuk jangan kada mencucuk. Nah, jangan cucuk Jokowi karena Jokowi kada lagi. Lah, nah, itu kada. Jadi kada umpat. Nang ada tuh Anies, Prabowo lawan Ganjar. Ulun ini kira-kira mirip siapa ya? Prabowo kah? Ganjar kah? Anies kah? Nah, jadi suka istikharah. Nah, mencucuknya dengan hati nurani. Hati nurani itu kayak apa Tuhan memberikan petunjuk di dalam hati kita. Itu nang kita cucuk. Nah, jangan karena orang ini mah keluarga kita, lalu kita cucuk. Padahal inya kada pantas untuk kita pilih. Kasihan inya banyak berdosa. Yalah, orang nih misalnya ada pantas, lalu kita pilih, kasihan inya. Kenapa? Kebanyakan dosa. Yalah, di Isra Mi'raj tuh ada dikisahkan. Nih, manu kayu apa? Kayu bakar. Nah, ambin kayu bakar rabah. Sekalinya mbah rabah, kayu bakarnya dibuka, dibuati pulang. Angkat pulang, rabah pulang. Dibuka pulang, dibuati pulang. Rabah pulang.
Apa tuh kisahnya aja Nabi? Jadi kayak itu orang-orang nang hendak, orang-orang nang diberi amanah padahal inya kada mampu tapi inya hendak tarus. Kan kita ni arhamur rahimin. Kita menjadi orang nang kasih sayang. Bila orang itu kada mampu, jangan kita tunjuk. Itu nang ngarannya memilih karena hati nurani. Nurani kah? Si Fahmi kah? Karena Nurani itu kakaknya Fahmi. Itu bukan karena duitnya. Kalau kita mencucuk seseorang karena hati nurani, berarti kita bukan karena duitnya. Ya. Ini bayam nih atas itu lah. Ya, ambil udah. Nah, ya lah. Mulai. Nah, ini ulun nih, nya ulama bang leh. Orang-orang yang takut tentang ayat-ayat Quran itu menyampaikan secara umum aja. Bukan ulun memihak 1, 2, 3, tapi nang ulun sampaikan ini adalah Al-Quran nang telah memberikan sebuah panduan bagi kita untuk kayak apa caranya memilih pemimpin. Ya, akurkah kadakah? Oh, alhamdulillah banyak aja dukungan. Ibu sih ya hilang sandal ulun kira. Nah, apa tadi? Nih, membumikan kemenangan dengan salat. Nah, karena salat itu tanha anil fahsya wal munkar. Halu'a. Nah, manusia itu diciptakan oleh Tuhan ketujuh berkeluh kesah. Idza massahu syarru jazua. Bila inya menimpa dirinya kejahatan, maka inya hamuk, meronta-ronta. Ya, bila menimpa musibah nang kada nyaman, maka manusia itu kebiasaannya dia Tuhan akan menjadi sosok nang meronta-ronta, berkeluh kesah, kada sadar diri lagi. Nah, lalu keluar dari batas-batas kemanusiaan sampai masuk kepada batas-batas kebinatangan. Ayo. Wa idza massahul khairu manu'a. Tapi bilanya inya dapat kebaikan, sugihkah, banyak berduitkah, sekalinya pamalar. Itu manusia nang keluar dari batas-batas kemanusiaan nang mulia sehingga ia masuk kepada batas-batas kehewanan nang hina dina, pamalar. Illal musallin, kecuali orang-orang nang bujur di dalam sembahyangnya. Mun hendak jadi orang nang berbeda dari apa nang difirmankan oleh Allah, ada jalan kecuali kita bujur-bujur mendirikan salat dengan sebaik-baiknya. Jadi peristiwa Isra dan Mi'raj adalah sebuah peristiwa yang akan menghantarkan kita kepada kemuliaan, kemenangan, karena di dalam peristiwa Isra dan Mi'raj itu ada hadiah yang diberikan oleh Allah kepada kita untuk mendapatkan kemuliaan itu. Ya. Nah ini luar biasa. Illal musallu, kecuali orang-orang nang sembahyang. Nah, jadi mudah-mudahan nih dengan peringatan Isra Mi'raj ini kita termasuk orang-orang yang mendirikan salat. Hakun kita belajar, hakun kita menggali, meneliti, mengkaji apakah sembahyangku ini sudah sampai kepada salat yang sesuai dengan Quran dan sesuai dengan hadis, sesuai dengan apa yang diajarkan oleh para ulama. Ini yang penting benar bagi kita waktu memperingati Isra dan Mi'raj. Nah,
Ini orang sembahyang, ini dari umat Islam ini, umat Rasulullah ini. Berapa persen yang sembahyang? Ya, berapa persen? Dari orang nang sembahyang sekian persen itu, berapa persen nang sembahyangnya itu sambil mengingat nang lain daripada Allah. Belum lagi termasuk orang nang sembahyang nang mendirikan bujur. Ya, nah ini harus kita sadari, harus kita lihat supaya kita bujur-bujur sadar, linuriyahu, supaya Tuhan sudah memperlihatkan ini, lalu kita sadar sehingga kita hak pun memperbaiki sholat kita. Indikatornya apa? Tanda-tanda sembahyang kita sudah bujur. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Bila sembahyang kita bujur, ujar Tuhan, maka mulutnya akan berkata yang baik, tingkah lakunya akan bertingkah nang baik, tujuan hidupnya tujuan nang baik pula. Dan Allah akan menjadikan hati kita, lidah kita, kelakuan kita adalah sesuatu nang kada akan menyalahi dengan apa nang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kada maksiat lawan Tuhan. Itu sembahyang. Nah, artinya seandainya maksiat juga, kita cepat kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sajam kurang 15 menit. Berarti 45 menit. Pinanya panat sudah, ya lah. Nah, sadang aja sudah. Nah, mudah-mudahan 4 hal ini menjadi bahan renungan di dalam kehidupan kita bersama, sehingga kita menjadi orang nang walaupun kada berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, walaupun kita kada pernah naik ke atas langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan. 8 ke langit tuh. 7 aja lah. Ya tikas 7 aja lah. Ya, walaupun kita kada kayak itu, tapi kita diberikan penglihatan oleh Allah karena Allah telah menampakkan itu. Linuriyahu, kita sadar dengan peringatan ini paling tidak 4 hal tadi menjadi renungan di dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan kita seberatan menjadi orang-orang yang selalu mendirikan salat, karena dengan mendirikan salat kita akan menjadi orang-orang yang beruntung di dunia, akan beruntung di akhirat, menjadi orang yang akan selalu bersyukur kepada Allah, selalu hidupnya di dalam kebahagiaan, dan insya Allah di akhirat kita dikumpulkan di dalam surga bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya atas nama pribadi ulun mengucapkan terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf kalau ada kekurangan, kalau ada sumur di ladang, bolehlah saya menumpang mandi. Kalau ada umur kita panjang, mudahan kita bertemu lagi. Wah iya, padahal di masjid rumah. Pantunnya barang nama andu-andu. Nah, wabillahi taufiq wal hidayah warridha wal inayah wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.